Kekasih-kekasih Tuhan Yesus yang sangat dicintai olehnya. Shalom. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari Roma 13 ayat 1 sampai ayat 7. Adapun tema yang akan kita renungkan dari nas ini adalah taat kepada pemerintah. Mari kita mulai renungan kita ini dengan kita bersama-sama secara seksama membaca nas kita ini sebagaimana terpampang di layar di hadapan kita. Untuk renungan kita kali ini, saya sengaja mengacunya kepada Alkitab Bahasa Indonesia versi terjemahan baru dan Alkitab Bahasa Indonesia versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Selanjutnya, saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan pengalaman Paulus di dalam kehidupan Paulus. Di masa Paulus dipergunakan oleh Roh Kudus Tuhan untuk menulis firman Tuhan ini. Pada saat ia dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk menulis kitab Roma ini, Paulus telah hidup sebagai seorang Kristen di bawah 3 kaisar, yaitu Kaisar Tiberius yang memerintah dari tahun 14 sampai tahun 37 Masehi. Lalu Kaisar Caligula yang memerintah dari tahun 37 sampai tahun 41 Masehi. Dan Kaisar Claudius yang memerintah dari tahun 41 Masehi sampai tahun 54 Masehi. Sejarah menunjukkan bahwa ketiga kaisar ini dikenal sebagai kaisar yang kejam dan kaisar yang bertindak secara amoral, secara berlebihan. Bukan hanya Paulus mengalami pemerintahan oleh penguasa-penguasa yang seperti ini, terlebih lagi Paulus sendiri telah menderita ketidakadilan dari berbagai penguasa dan pejabat provinsi Romawi pada saat itu. Kisah Para Rasul 16 ayat 16 sampai 40. Kisah Para Rasul 18 ayat 12 sampai 15. 2 Korintus 11 ayat 32 dan 33 adalah termasuk nas-nas di dalam firman Tuhan yang menunjukkan akan bagaimana Paulus mengalami penderitaan akibat ketidakadilan yang dia alami karena perbuatan berbagai penguasa dan pejabat provinsi Romawi pada saat itu. Dengan demikian, pada saat Paulus dipakai oleh Tuhan melalui Roh Kudus Tuhan untuk menulis kitab Roma, khususnya nas yang sedang kita renungkan ini, baik pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin pemerintahan maupun pejabat-pejabat pemerintahan, jelas-jelas bukanlah faktor di dalam Tuhan mempergunakan Paulus untuk menulis firman Tuhan ini. Berdasarkan Alkitab itu sendiri, kita mengetahui dengan pasti bahwa hanya Roh Kudus Tuhanlah atas perintah dari Tuhan sendiri yang memproduksi firman Tuhan yang kita renungkan ini, yang memproduksi Roma 13 ayat 1 sampai ayat 7 ini. Selanjutnya, mari kita renungkan bersama ayat-ayat pembimbing berikut yang akan membimbing kita di dalam kita merenungkan nas kita kali ini. Ayat pembimbing pertama adalah dari Filipi 3 ayat 20. Tetapi kita adalah warga negara surga. Dari situlah juga Raja Penyelamat kita, Tuhan Yesus Kristus, akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu, secara tersurat dan tersirat. Dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita, setiap orang percaya, setiap umat Tuhan, setiap pengikut Kristus yang sudah lahir baru adalah warga negara surga.
Penguasa tertinggi dari surga adalah Raja Penyelamat kita, adalah Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang percaya yang saya imani, termasuk saya dan kita semua yang mendengarkan suara saya ini, harus taat, harus tunduk, harus takluk kepada penguasa tertinggi surga, kepada Tuhan Yesus Kristus. Ayat pembimbing selanjutnya adalah dari Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Pada saat Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain itu dihadapkan kepada penguasa, Rasul Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan, kita mengetahui bahwa ayat ini menghendaki orang-orang percaya, pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, untuk lebih taat kepada penguasa tertinggi surga, kepada Tuhan Yesus Kristus, daripada kepada siapapun. Dengan dua ayat pembimbing ini kita pahami, mari kita merenungkan nas kita kali ini dengan seksama. Mari kita renungkan, Tuhan menghendaki umatnya, menghendaki pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru untuk taat, untuk tunduk kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1 dan ayat 2. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa firman Tuhan menghendaki seluruh manusia, termasuk seluruh umat Tuhan, seluruh pengikut Kristus, untuk taat, untuk takluk, untuk tunduk kepada pemerintah. Ayat-ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghukum mereka yang melawan pemerintah. Dari konteks Alkitab secara keseluruhan, kita dapat mengerti ayat-ayat ini sebagai setiap orang percaya, setiap pengikut Kristus yang sudah lahir baru. Orang termaksud bukan hanya dipanggil untuk percaya pada Kristus, untuk taat, untuk takluk, untuk tunduk kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang termaksud juga dipanggil untuk taat, untuk takluk, untuk tunduk kepada pemerintah. Mengapa demikian? Kedua ayat ini juga menunjukkan kepada kita, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan. Pemerintah-pemerintah yang ada di dunia ini, kekuasaan mereka itu ditetapkan oleh Tuhan. Bukan hanya Tuhan menghendaki umatnya, menghendaki kita semua untuk tunduk kepada pemerintah, Tuhan juga menghendaki umatnya untuk tunduk kepada aparat pemerintah. Roma 13 ayat 6 dan ayat 7 secara tersurat dan tersirat menunjukkan hal ini. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Tuhan, firman Tuhan
menghendaki seluruh manusia, termasuk seluruh umat Tuhan, untuk taat, untuk takluk, untuk tunduk kepada aparat pemerintah. Sebagai ayat-ayat penguat akan ayat-ayat yang baru saja kita renungkan tadi, mari kita baca secara seksama. Titus 3 ayat 1. Ingatkanlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Mereka di sini adalah umat Tuhan. Dan 1 Petrus 2 ayat 13 dan ayat 14. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan. Tuhan mempergunakan pemerintah dan aparat pemerintah sebagai hambanya, sebagai hamba Tuhan. Roma 13 ayat 4 secara tersurat dan tersirat menunjukkan hal ini. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tuhan, firman Tuhan, menghendaki seluruh manusia, termasuk seluruh umat Tuhan, untuk taat, untuk takluk, untuk tunduk kepada pemerintah dan aparat pemerintah, karena Tuhan mempergunakan pemerintah, Tuhan mempergunakan aparat pemerintah untuk kebaikan. Karena Tuhan mempergunakan pemerintah, mempergunakan aparat pemerintah untuk membalas murka Tuhan kepada mereka yang berbuat jahat, baik berbuat jahat kepada Tuhan maupun berbuat jahat kepada sesama manusia. Selanjutnya lagi, mari kita renungkan bagaimana cara untuk tunduk kepada pemerintah, untuk tunduk kepada aparat pemerintah. Di Roma 13 ayat 3, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan. Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa cara untuk taat, untuk tunduk, untuk takluk kepada pemerintah, kepada aparat pemerintah adalah dengan berbuat apa yang baik. Yang baik di sini ditafsirkan sebagai yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Yang baik di sini juga ditafsirkan sebagai yang sesuai dengan peraturan pemerintah, yang sesuai dengan undang-undang, yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Di Roma 13 ayat 6 dan ayat 7, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan konteks Alkitab secara keseluruhan, dan juga berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada. Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa cara kita, cara umat Tuhan untuk tunduk kepada pemerintah, untuk tunduk kepada aparat pemerintah adalah dengan umat Tuhan itu membayar pajak.
Umat Tuhan itu membayar bea cukai. Umat Tuhan itu takut. Umat Tuhan itu tidak melawan pada mereka yang berwenang. Umat Tuhan itu menghormati. Umat Tuhan itu tidak melecehkan, tidak merendahkan mereka yang berwenang. Tuhan Yesus sendiri membayar pajak. Tuhan Yesus sendiri membayar bea cukai. Sebagaimana secara tersurat dan tersirat dan berdasarkan penafsiran-penafsiran yang ada ditunjukkan oleh firman Tuhan di Matius 17 ayat 27. Tuhan Yesus sendiri berkata, "Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga." Di ayat ini Tuhan Yesus berbicara mengenai membayar cukai dan membayar pajak. Demikianlah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Renungan kita kali ini mengenai taat kepada pemerintah. Yang mana pada saat ketaatan kepada pemerintah ini dihidupi oleh umat Tuhan, oleh pengikut Kristus, oleh kita semua, Tuhan sedang mempermuliakan dirinya. Dengan kata lain, pada saat umat Tuhan taat kepada pemerintah sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan, termasuk yang difirmankan di Roma 13 ayat 1 sampai ayat 7. Maka pada saat firman Tuhan ini dihidupi oleh umatnya, pada saat firman Tuhan ini menjadi kenyataan hidup bagi umatnya, Tuhan dipermuliakan. Demikianlah yang ditunjukkan oleh Alkitab. Selanjutnya saya akan mengajak kita semua untuk menutup renungan kita ini dengan kita bersama-sama merenungkan atau lebih tepatnya membaca ayat-ayat penting berikut di dalam konteks taat kepada pemerintah ini. Yang pertama adalah ayat-ayat sebagaimana di Wahyu 13 berikut. Binatang itu diperkenankan mengucapkan hal-hal yang sangat angkuh dan menghina Allah. Ia dibolehkan memerintah 42 bulan lamanya. Lalu ia mulai menghina Allah dan nama Allah. Begitu pula tempat kediaman Allah dan semua yang tinggal di surga pun dihinanya. Ia dibolehkan juga melawan umat Allah serta mengalahkan mereka. Dan kekuasaan atas semua suku, negara, bahasa, dan bangsa diberikan kepadanya. Secara tersurat kita melihat dari ayat-ayat ini bahwa ada pemerintah, ada penguasa yang menghina Allah. Terhadap penguasa, terhadap pemerintah yang menghina Allah ini, Wahyu 13 ayat 9 dan ayat 10 menyatakan, "Sebab itu, kalau kalian sanggup mendengar, dengarlah berita ini. Orang yang harus ditawan, pasti akan ditawan. Dan orang yang harus dibunuh dengan pedang, pasti akan dibunuh dengan pedang. Itulah sebabnya, umat Allah harus tabah dan setia." Ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita secara tersurat, umat Tuhan harus tabah dan setia kepada Tuhan di dalam konteks mereka menghidupi kehidupan di mana pemerintah, di mana penguasa yang memerintah dan berkuasa menghina Tuhan, menghina Allah. Dan terhadap mereka yang tabah dan setia kepada Tuhan, sebagaimana yang dinyatakan di ayat penguat berikut, yaitu dari Matius 5 ayat 11 dan 12, Tuhan Yesus sendiri berfirman, "Berbahagialah kamu
jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu, secara tersurat dan tersirat, dan berdasarkan penafsiran yang ada. Melalui kedua ayat ini, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus memberkati mereka yang dicela dan dianiaya dan difitnah karena mereka taat, takluk, tunduk kepada firman Tuhan. Mengetahui dengan jelas akan firman Tuhan yang baru saja kita renungkan bersama ini, mari kita akhiri renungan kita kali ini dengan kita bersama-sama merenungkan penerapan berikut. Mengetahui bahwa kehendak Tuhan adalah agar umat Tuhan atas urapan dari Roh Kudus taat, takluk, tunduk kepada pemerintah, kepada aparat pemerintah yang ada. Maka berdoalah kita semua sebagai pengikut Kristus yang sudah lahir baru, memohon kepada Tuhan agar Roh Kudus Tuhan berkenan memampukan dan membuat kita untuk berserah diri untuk dipakai oleh Roh Kudus Tuhan sebagai alat Roh Kudus untuk taat, takluk, tunduk kepada pemerintah, kepada aparat pemerintah yang ada setiap saat di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai umat Tuhan. Perwujudan dari penerapan ini termasuk semua pengikut Kristus mematuhi perintah-perintah Tuhan dengan taat, dan semua pengikut Kristus menjauhi larangan-larangan Tuhan dengan taat waktu lepas waktu. Perwujudan dari penerapan ini di dalam konteks nas kita kali ini termasuk kita semua pengikut Kristus yang sudah lahir baru dengan sukacita dan tulus membayar pajak sebagaimana peraturan perpajakan yang ada, membayar bea cukai sebagaimana peraturan perbea cukaian yang ada. Takut artinya jangan melawan mereka yang berada di dalam posisi pemerintahan, mereka yang berwenang terhadap kita, dan menghormati. Artinya jangan melecehkan, jangan merendahkan mereka yang berada di dalam posisi untuk memerintah kita sebagaimana peraturan pemerintah yang ada. Saya mengimani jika kita semua pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita, Tuhan Yesus kita semakin dipermuliakan dengan luar biasa. Amin.